minta je lo ambar jaro kita bersih. Kata sire tadi dengan lunak lambut, ayo lu kuat teman tadi je, magal aja tu lah. Tenang lo. Makasih, terima kasih, kembali kasih. Berencana itu. Terima kasih, kembali kasih dari suami kepada istri. Kasih, terima kasih, kembali. Jangan lupa subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Nabi kita. Artinya kita memohon kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada Rasulullah SAW. Itu makna salawat akan Nabi. Sekali lagi, makna salawat ke Nabi, kita bermohon kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmat dan maghfirah ampunannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah penuh rahmat, sudah penuh maghfirah. Kenapa masih mendoa kita kepada Allah?
agar rahmat dan maghfirah senantiasa dilimpahkan kepada beliau. Maksudnya, umpama sebuah galai batada, galai ko lapanwah masih diisi air, melimpah kepada tadah. Anan tadah itu awak dah. Salawat Allah kepada Rasulullah melimpah ke awak. Itu dikatakan barakah. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal paket memberi salam, memberi hormat kepada bapak-bapak yang tersebut tadi, saya tumpangkan saja kepada pembicara yang terdahulu. Karena ambo kenika memang ulama. Dalam menaling kuangkunan ulama ambo seorang tuan. Ulama arti kata usia lanjut masih aktif. Usia lanjut masih aktif ulama. Saya tinggal seorang. Yang sebaya saya sudah pensiun. Dalam usia 74 tahun. Saya masih diundang. Tapi kalau diundang untuk berdakwah, saya hadir, insya Allah. Menyeru manusia supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempuh jalan yang betul, Shiratal Mustaqim, agama Islam yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, Allah juga salawat kepada Nabi. Makna salawat Allah kepada Nabi bukan Allah membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak. Makna Allah salawat kepada Nabi yaitu Allah melimpahkan rahmatnya dan maghfirahnya, yaitu ampun kepada Rasulullah SAW. Makna salawat malaikat kepada Nabi dan kepada seluruh kita orang mukmin, yaitu seluruh malaikat seisi langit dan bumi mendoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa hambanya yang mukmin. Itu makna selawat malaikat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini diterangkan, ya banyak, tidak tahu itu. Kakak terima ini, itu ya lalu terima mengapa? Modern suka cekik kepala. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim 'ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul 'azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa bikulli syai'in 'alim. Takadu as-samawati yatafattarna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ala inna Allah huwal ghafurur rahim. Mana yang diakhiri saja. Seluruh malaikat di langit meminta ampunkan kepada Allah
terhadap dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hamba Allah yang mukmin di atas bumi ini. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, malaikat Allah, makhluk Allah yang paling suci, dia amat cinta kepada hamba Allah yang mukmin, sehingga dia setiap saat, setiap waktu berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah, ampuni dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dan diterangkan dalam sebuah hadis, bila orang mukmin dan orang mukminat berdatangan dari kota dan negeri, kemudian berkumpul dalam satu majlis zikir, maka malaikat ikut berzikir serta kita, Bapak kaum muslimin muslimat. Itu keterangan Nabi. Sekarang kalau kita zikir dengan ikhlas karena Allah, malaikat berikut beserta kita dalam zikir. Nabi berdiri untuk satu hajat, maka Nabi berjalan seperti itu dengan ujung jari, karena beliau takut malaikat akan jangan terinjak oleh beliau. Di hadapan beliau dan kaum muslimin, malaikat penuh dengan malaikat. Nabi berjalan. Bagi Nabi, beliau melihat malaikat. Di kanan kita ada malaikat, di kiri kita ada malaikat. Di kanan rakib, di kiri atid. Kenapa kita tidak tahu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sadaqallahul Azim. Surat Qaf. Setiap perkataan yang kita lafazkan, setiap perbuatan yang kita buat dicatat oleh malaikat kanan dan kiri. Baik dicatat oleh rakib, jahat dicatat oleh atid. Ketika kita meninggal dunia, ajal sampai, kitab atau buku salinan rakib dan atid disimpan di suatu tempat di sisi Jannatul Ma'wa. Buku catatan rakib dan atid akan kita temui nanti di akhirat. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Bila kitab kita salinan rakib, yaitu salinan kebaikan, banyak kita baik dan buruk, mudah saja. Kamu nama si Bahar, kerja baik-baik saja, penuh tanggung jawab terhadap agamanya, takwa kepada Allah, tanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Betul? Betul. Segala rezeki yang kamu dapat dari yang halal, ya, masuk surga. Mudah saja.
Tapi wa ma utiya kitabahu min wara'i dhahrihi fasawfa yad'u sabura. Bila orang itu catatan aktif yang banyak, yaitu banyak mengerjakan dosa, sedikit sekali catatan rakib. Buku didatangkan di balik punggungnya, diambil dengan tangan kiri di balik punggungnya. Ya sabura binasatu kata orang. Baka towak pilih tangan santai wadah. Ya sabura santai wadah. Satu berderai air mata. Neraka jahanam dibuka, ditontonkan kepada dia, ini tempatmu. Maka muka mereka berubah menjadi hitam kelam bagai kuali. Itu diterangkan dalam surat Insyiqaq Al-Quranul Karim. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu pasti datang. Hari kalau catatan aktif yang banyak, artinya kerja kita, perkataan kita banyak yang jahat, bersifat perbuatan dan perkataan syaitan. Diterima buku salinan amal dengan tangan kiri. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Seluruh nikmat Allah yang dimakannya di atas dunia ini ditanya sama sekali. Sesuap nasi, seteguk air ditanya. Astaghfirullahaladzim. Mari kita zikir sebentar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ikuti. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni astaghfiru rabbi kulla yawmin wa lailatin mi'ata marrah. Aku minta ampun kepada Allah, kepada Tuhanku 100 kali sehari dan semalam. Masya Allah Bapak dan Ibu, 100 kali, sedangkan beliau tidak berbuat dosa. Beliau tidak pernah berbuat dosa. Semenjak dari kecil sampai dewasa dan sampai akhir hayat beliau, tidak kurang 100 kali sehari semalam. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu sajidan wa sami'tu fi jawfihi azizan ka azizal marjal. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar sendiri.
yang dirawikan oleh Bukhari. Satu kali kata Ibnu Umar, aku berkunjung kepada Rasulullah di rumahnya. Lalu beliau sujud dalam salat duha. Aku dengar dalam tenggorokannya berdesir, tapi desir seperti desir kancah karena takut kepada Allah. Air mata beliau membasahi tempat sujudnya. Astagfirullahaladzim. Seperti desir kancah. Azizan ka azizal marjal. Coba renungkan diri kita. Sudahkah kita seperti Rasul? Tidak mungkin. Kesalahan banyak yang kita perbuat. Kenapa jarang istighfar? Istighfar ya, tapi dengan hati yang kosong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu tidak ada faedahnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada maka pura-pura ya alin, pura ya alin, pura ya alin. Tidak ada faedah. Nah, saya ajak Bapak dan Ibu supaya diamalkan. Ya, sebelum kita melafazkan lafaz istighfar, yaitu astagfirullahaladzim, bayangkan di hadapan kita, kalau kita pergi menemui Allah, arti sampai ajal kita, meninggalkan dunia menuju alam barzakh, banyak berbeban dosa, dosa besar dan kecil, apalagi syirik dan kafir. Bayangkan neraka jahanam yang sangat dahsyat. Dosa banyak, tidak pernah minta ampun, disangka hidup selama-lamanya. Ajal sampai waktu habis, Anda berangkat membawa dosa yang bertimur yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nasib orang itu? Firman Allah dalam surat Ghafir, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا فَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. Sadaqallah. Apabila neraka itu nanti jauh melihat orang yang akan dimasukkan ke dalamnya, api neraka itu sudah mengintip, sedangkan orang yang akan masuk masih jauh diintip oleh api neraka. Artinya api neraka itu keluar dari pintunya, tagayyuzan wa zafira, mengaum dan memekik bagai kuda. Aum yang sangat dahsyat bagai topan prahara. Fa iza ulqu minha makanan dayyika da'u hunalika subura. Orang neraka itu dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan dibelenggu tangannya ke belakang dan kakinya, tidak bisa berdiri karena lotengnya
rendah dan tidak bisa duduk karena sempit, tidak bisa lutut dan penggo tamuai dalam itu. Jadi ahli neraka itu seperti ini, tidak berdiri dan tidak duduk dalam neraka yang sangat dahsyat. Al-Quran surat Ghafir. Kalau mati membawa kafir justru dia abadan salamulamu dalam neraka jahanam. Astaghfirullahaladzim. Ini Al-Quranul Karim. Apinya 70 kali sepanas api di dunia ini. Itu dalam hadis ini. Api yang paling panas, basi sebesar paha ini, disentir oleh api yang panas itu, tembus ke balik. Kenapa demikian? Niaya ke Allah tidak. Wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak niaya bagi hamba. Allah sudah turunkan kita Al-Quranul Karim. Allah sudah utus Rasul menyampaikan kalau berbuat dosa ini akibatnya. Sudah bertubi-tubi ayat Al-Quranul Karim disampaikan, didakwahkan oleh para ulama. Kenapa tidak didengar? Malah kalau ulama mengaji dia lari. Dasar manusia, lumu ampusakum, sesali diri kamu sendiri. Tangan mencancang tentu bahu memikul. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Terus bersama. Kepulang nanya oto kawan. Oto merek kawan. Bukan oto kawan namun dah merek kawan oto. Nah, terlihat masih ada sampai duduk syek di belakang. Silakan dia akan nanya si Kopak. Nanya. Sudah tu akan minta pitih karua malibnya karua. Nah, malib kos. Jadi ada seorang orang gae duduk tepi ambo. Orang gae itu Sarawak. Tinggal ni ko, sangan ko. Sorry pinggang. Aku baju kaus menyandang kamu je. Si bos tukar dia orang tadi. Apa mah? Aku tahu apa orang tua tadi. Ambo bebek, arti bebekku belum bayar. Anda bisa apa? Turun. Ini auto, ini mobil, minyak apa balik ko pak? Sopirnya digaji. BP apa belum bayar? Belum apa bayar? Rumah hambur tepi jalan di Cimparua katanya. Sebentar bayi tetema bisa untuk bayar. Tidak bisa. Waktu itu duit apa? Tahu apa tak? Waktu itu duit. Time was money. Itu gitu bahasa Inggris tahu. Dia tentu lu bahasa Inggris begitu. Itu murah mana? Pempotongnya bahasa apa jadi bahasa Inggris? Nah, pena bahasa Inggrisnya pen kan? Betul. Ah, buku bahasa Inggrisnya apa? Lampu bahasa Inggrisnya lamp. Ah, tonggak bahasa Inggrisnya tong. Potong-potong. Apa tadi temanmu? Ambo jali ayo masuk menit dia. Again. Ke Cimparua barang.
Sebenarnya kan mau kata tu murah bana bu, Rp2.000. 2.000 tu lah banyak. Nak kuat. Kau Pak, ongkos apa sudah mau beri? Di Calia mau dia apa dari? Tergenang aja matoy. Mau Calia lo Pak tua dari. Dia tua, tapi warna mukanya jernih. Mulut itu masih merah, giginya masih rapi. Lah, mobil berjalan. Penyakit apa tu pingsan ya? Nyaman no. Barangkali pikir mana ada dah. Kamu bayar. Begitu beritahu barangkali, urang bakaja kenyo agen macam maki tadi, tapi lantang. Antak mati antak hidup kami pula. Baca lihat jawapan. Tidak sembarang orang. Pak Azhar kecekan bawa yang udah salam. Terima kasih. Yang bagindo kamu tekan mencaci maki saudara itu dosa besar. Dilarang dalam surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna minhun wa la talmisu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. فَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hai orang yang beriman, kalau kamu iman kepada Tuhanmu, kamu hamba Allah, saudara kamu juga hamba Allah. Jangan dihina. Laki-laki walaupun perempuan tidak boleh menghina orang saudara kita. Barangkali dia lebih tinggi di sisi Allah. Jangan mencaci maki kamu akan dirimu. Arti jangan dicaci maki orang lain. Kalau kamu caci orang lain itu akan mencaci diri kamu. Karena itu Allah dengan secara ijaz arti pendek, jangan kamu caci dirimu. Siapa orang mencaci diri? Ada orang yang mencaci dirinya. Yang mencaci diri, wang lagi, wang aduh tak tahu. Muka sunya jangan dicaci orang lain. Kalau orang lain dicaci, orang lain akan mencaci dirimu. Itu ijaz Al-Quran. Pendek perkataan dari akal maksud, tapi maknanya jelas dan terang. Itu salah satu keutamaan Al-Quranul Karim. Dan jangan kamu memberi gelar-gelar saudaramu dengan gelar yang dibenci. Seperti kata saudara, woi pasia, woi kafir. Tidak boleh. Man qala li akhihi ya kafir faqad baha ilaih. Barang siapa yang berkata bagi saudaranya, hai si kafir, maka kafir itu kembali kepada orang yang mengucapkannya.